Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30 siang, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa benar yang benar saya? Aku harus segera beritahu kantor dan mata. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Mochihata untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan kita sudah diserahkan kepada PPKI? Menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksudmu, Bung Syahriar, berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vacuum of power. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi, ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Syahriar boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Saya tunggu kedatangan Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Sultan Syahrir dan Mochihata menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Syahriar sampaikan. Berita apa itu, Syahriar? Saya dengar Jepang menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru? Saya berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahriar, tapi kita memang tidak boleh digabah. baiklah kalau begitu kami permisi. Mari berangkat. Mari. 15 Agustus 1945, pukul 22 malam, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena revolusi, kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap melakukan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Aku sekarang tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tidak ada gunanya Anda bertengkar. Mari kita duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Apa meminta Soekarno melakukannya sendiri? Saya hanya mengingatkannya, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda seperti orang-orang Anda. Karena benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita masih sendiri? Dan kita tak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan bertahan sendiri setelah merdeka.
tanpa bantuan mereka. Kita pasti bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Ibu, malam ini Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti itu. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara. Tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan banyak lagi korban. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno, Hatta, dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Sulit. Kita bawa keduanya ke suatu tempat dan bujuk mereka. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa masuk mereka. Tapi kemana kita akan melawan? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita menempatkan keduanya. Akan menghubungi Soedarjo Subeno dengan hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua untuk tempat nanti kita bakal rumah jiwa Kiesong. Terima kasih Subeno. Sama-sama. Setuju, dan kita akan tempatkan di rumah Jiao Kiesong. Kapan kita akan Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 sore, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta ikut kami. Mau dibawa kemana aku ini? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat sudah menuju kota. Jika itu benar, kita tidak bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Bung Karno! Bung Karno! Ya, ada apa? Anda ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami harus membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian? Aku memiliki istri dan anak yang masih kecil. Bagaimana dengan mereka? Ini kan Mas, mengatakan banyak orang. Belum bisa takut mendengar suara kalian. Mas, pemuda-pemuda ini akan membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Lalu bagaimana dengan kuda dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan anak dan istriku. Jika kalian membawa aku, kalian harus membawa mereka. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tetapi kita pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiwang Kiesong. Sebenarnya apa mau kalian juga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. mereka membawa aku kemari dan mereka membawa Pasma dan Guntur juga. Ya Hatta, benar. Sekarang ini ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan keberadaan kita. Jepang sudah menyerah Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan keberadaan Indonesia. Kenapa kau begitu mudah percaya dengan kabar itu, Karni? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kami tidak ingin dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Kenapa kau begitu terengah-engah seperti itu? Mr. Subarjo, dia ingin masuk ke dalam untuk menjemput Bung Karno. Aku akan keluar untuk
menemuinya. Bolehkah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka? Rapat PKI batal, mereka tidak ada. Aku datang untuk menjemput mereka. Anda tidak berhak membawa mereka, Bung. Mengapa? Kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku untuk menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PKI batal. Aku juga ingin menyampaikan Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi, berita tersebut benar adanya? Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrial sudah memberitahu kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Itu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Cepatlah. Sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Mereka kami pulang, lihatlah Guntur dan Teddy terus menangis. Benar, bolehkah saya membawa Bung Karno dan Hatta pulang? Tidak. Saya berjanji, nyawa saya adalah taruhannya. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Iya, pasti. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 4 sore, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu, sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita udah sampai ke Jakarta, Bung. Ayo kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas mengenai proklamasi. Tapi tunggu. Aku ingin mengantarkan anak dan istriku terlebih dahulu. Baiklah, Bung. Kalau begitu aku akan mengantarkan Anda. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Moch Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Selanjutnya, Bung, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Tolong kau ketikkan naskah ini. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Bagaimana kalau hari ini, Jumat lagi tanggal 17 Agustus? Bu, lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melakukannya? 10 tepat bagaimana? Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Ini naskahnya Bu, silakan ditandatangani. Baiklah. Tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini
untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada hentinya. Zaman Jepang ini tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendirikan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia. Pemusyawarahan itu telah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini menyatakan kebulatan tekad itu, dengarkan proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan ini dengan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita. Merdeka! Merdeka!